seumur-umur gue ke Salak baru ngalamin yang kayak gini. Gue lihat di situ di atas pohon itu ada kepala buntung, matanya merah, dan gue inget banget tatapannya itu percis ngelihat ke dalam mata gue, ngelihat ada sosok hantu pramugari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih bareng gua Indra di Stories Pendakian dan Urban Legend. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kesempatan kali ini gua kembali menghadirkan narasumber nih, yaitu seorang pendaki wanita yang akan menceritakan pengalaman mistisnya di Gunung Salak, di mana pada saat melakukan pendakian dia bertemu dengan sosok pramugari. Oke, nggak perlu berlama-lama nih, langsung aja yuk kita sapa. Halo Kak Fitri. Halo Bang Indra. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kesibukannya apa nih sekarang? Kerja biasa sama kadang nulis juga. Oke, Kak, boleh diceritain nggak sih sedikit aja kira-kira apa yang lu alamin pada saat itu? Oh ya boleh. Jadi saat itu gue berdua naik ke Salak tahun 2019 dadakan, dan gak sadar saat itu malam Jumat Kliwon, dan tadinya mau tektok, cuman karena ada kendala jadinya kita ngecamp, dan sepanjang perjalanan itu banyak banget sosok yang ngegangguin gue sama temen gue. Oke Kak, ditahan dulu ya ceritanya. Nah, buat teman-teman, sebelum Kak Fitri melanjutkan ceritanya, buat teman-teman yang belum dukung channel Indra Stories, dukung sekarang juga dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan buat teman-teman yang udah ngedukung, gue ngucapin makasih banyak. Semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Nah, buat teman-teman yang mau ceritanya diangkat atau ingin menjadi narasumber seperti Kak Fitri, bisa langsung DM ke IG indra.stories. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Jadi saat itu tepatnya tahun 2019 di bulan September, gue sama temen gue namanya Andi naik ke Gunung Salak. Tapi saat itu kita nggak perencanaan, bener-bener dadakan. Jadi Andi ini kan masih tetangga juga deket rumah. Saat itu tuh tepat hari Rabu malam, lagi pada ngumpul tuh di rumah gue, tapi rame-ramean. Saat itu tuh ada jam setengah 12 malam. Tiba-tiba si Andi ini kan emang udah sering ke Salak ya dia ya. Kita lagi pada ngopi nih, dia ngusulin kan, gimana kalau kita pindahin tempat ngopinya ke Salak? Kata gue, gila kali ngajakin ke Salak dadakan gitu ya. Sedangkan kita semua tuh kan belum ada yang pernah ke Salak kan. Tapi karena si Andi yang ngajakin, karena dia udah pernah, jadinya saat itu gue langsung, oh yaudah ngiyain aja, toh alat-alat juga kan udah pada punya kan. Tapi yang lain kayaknya agak ragu, gila kali ke Salak dadakan. Terus si Andi bilang, gak apa-apa sih sama gue ini, nyantai, gimana pada mau gak? Pas udah berunding, ternyata gak semuanya ikut. Alhasil cuman gue doang saat itu yang mau diajak sama Andi. Oh, jadi berdua? Berdua. Terus sempet ditanya lagi ke Andi, gimana tetap mau jadi, ini yang mau gue doang loh gitu. Yaudah gak apa-apa, jadiin aja, gak apa-apa kalau anak-anak gak mau gitu kan. Ya udah, jadinya saat malam itu juga kita prepare alat-alat, ada setengah satuan jalan ke Gunung Salak. Kita waktu itu ngedakinya via Cidahu. Oke, Cidahu. Berdua doang itu. Dan karena kita emang lagi ngambil trek santai, jadi ya nggak cepat-cepat banget. Di jalan juga santai. Tahu-tahu sampai di base camp itu subuh. Subuh jam 5-an, istirahat sebentar, dan besoknya berarti jatuhnya hari Kamis kan.
Dan kebetulan saat itu lagi hari biasa, keadaan di Gunung Salak lagi sepi. Jadi saat itu di base camp cuman kayak ada baru gua sama Andi sama tim yang lain. Ketika kita mau daftar ke base camp, ditanya sama pihak base campnya, dia ada tanya, ini yakin cuman berdua doang mau tektok? Emang kan niatnya mau tektok kan, cuman Andi tetap bawa tenda buat jaga-jaga takut ada kendala atau apa kan. Sama Andi diiyain, iya cuma berdua doang niatnya mau tektok gini. Awalnya nggak diizinin sama pihak base camp karena infonya satu regu tuh minimal 3 orang, sedangkan kita cuma berdua kan. Tapi nggak lama setelah dibujuk sama Andi, akhirnya dibolehin kita naik berdua saat itu. Nggak pakai lama lagi, setelah selesai sarapan dan persiapan-persiapannya, ada tuh sekitar jam 9 ya, jam 9 jalan dari base camp ke Pintu Rimba. Itu kita jalan, dilanjut dari perjalanan dari Pintu Rimba ke Pos Bajuri kan. Nah, anehnya sih di situ yang awalnya cerah nih, pas di base camp kan kayak cerah gitu. Tapi pas udah sampai Pintu Rimba, cuaca tuh langsung tiba-tiba mendung gitu. Mendungnya ini kayak nggak terdeteksi. Yang awalnya cerah tiba-tiba langsung gelap. Di situ gue udah netting aja nih, udah mikir aneh-aneh. Mana baru pertama kali ke Salak kan. Jadi ya udah semoga nggak ada apa-apa gitu kan. Toh sama Andi sih yang udah sering ke Salak gitu. Sama yang pengalaman ya. Udah bawa jas hujan juga sih, untungnya nggak lupa. Biasanya kan gue kalau naik itu suka lupa tuh kan. Ya udah kita lanjut dari Pos Rimba ke Pos Bajuri. Itu waktu itu ada sekitar 2 jam deh, bener-bener jalan santai, nggak yang buru-buru atau gimana. Soalnya kan saat itu kaki gue ada penan juga gitu, jadi nggak bisa dipakai cepet. Itu siang-siang ya jatuhnya kan, jam 10-an lah ya. Suasana sepi, nggak ada barengan dari pendaki lain. Baru jalan nih dari Pintu Rimba mau ke Pos Bajuri, itu gue udah dikasih lihat penampakan bang. Penampakan gila. Itu masih siang loh, masih siang dan baru mau mulai trekking, gue udah dikasih penampakan. Jadi tuh gini bang, kan gue jalan nih berdua, Andi posisinya di depan, gue di belakang, jadi kita nggak berending gitu. Di belakang gue ini, gue ngerasa kayak merinding banget, panas gitu. Gue langsung kayak bertanya-tanya dong, ini kan mendung, hujan kok di belakang kayak panas. Firasat gue tuh kayak ada yang merhatiin gitu di belakang. Sekilas kayak denger suara kaki, kayak kaki ngikutin. Tapi tuh gue tahu kalau di belakang itu nggak ada rombongan pendaki. Akhirnya dengan rasa setengah takut juga ya, karena gue mikir ke hal-hal aneh, gue nengok pelan-pelan. Tapi gue batalin lagi. Gue ngetes si Andi dulu, ngetes si Andi. Dia nengok kan, kenapa? Di belakang ada orang nggak sih? Gitu kan. Otomatis kan dia nengok kan ke arah gue, kata dia, nggak ada. Kenapa emang lu kok nanya gitu? Kalau capek istirahat aja, dia bilang gitu kan. Gue bilang, udah nggak apa-apa, lanjut aja. Kayak ada yang ngikutin aja gitu, kayak lu nggak denger ada suara langkah kaki? Itu nggak ada, itu yang gue denger suara langkah kaki lu, kata si Andi gitu kan. Ya udah lanjut aja deh. Nah, nggak berapa lama, selang beberapa detik abis ngomong kayak gitu, gue mencoba buat tenang lagi, tapi itu hawa panas sama kayak merinding itu tuh masih ada di belakang. Suara itu tuh gue denger, tapi kena Andi bilang dia nggak denger. Ya udah akhirnya gue mutusin buat berani nengok. Pas nengok kan pelan-pelan gitu, set, gue kaget, ya Allah, astagfirullah. Di situ gue lihat bukan bayangan sih, gue bener ngelihat kayak warna putih lebih dari 2 meter itu ya, tinggi tegap di belakang. Jaraknya itu paling cuma kayak 5 langkah dari posisi gue saat itu. Di situ gue kan langsung kayak kaget, tapi nggak bisa teriak gitu loh, kayak langsung kaku, terkunci mulut. Tapi di situ gue langsung alihin perhatian ke Andi, gue panggil Andi lagi, Di, apa sih? Nengok lagi tuh dia, kenapa sih lu manggilin gue terus? Lu bener gak lihat apa-apa di belakang? Di situ Andi dengan muka yang santuy kayak nggak ada apa-apa, ya jawab nggak ada apa-apa. Dia ngira gue udah mulai capek atau halusinasi gitu kan, mungkin khawatir. Dia langsung, ya udah istirahat aja yuk, bentaran gitu kan. Ya udah tuh, mutusin buat istirahat sebentaran.
Sambil gue nginget-inget lagi, gue sampai berani ngeliat kayak gini, sing penasaran itu sosok masih ada apa enggak. Gue nggak tahu sih itu sejenis kunti atau pocong, tapi yang jelas itu tinggi banget, lebih dari 2 meter kan. Tapi di situ gue masih tahan buat nggak cerita sama Andi. Gue takutnya malah bikin dia buyar konsentrasi atau gimana. Niatnya gue mau ngajakin turun aja. Gila nggak sih, baru jalan dari pintu rimba aja udah disambut sama kayak gitu. Kan gue shock juga dong untuk yang pertama kali ke situ. Tapi nggak apa-apa, gue memilih buat lanjut, berusaha buat nenangin diri, dan oke, gas, kita lanjut lagi saat itu. Dan yang anehnya adalah sepanjang perjalanan dari pos rimba ke Bajuri itu, sosok putih itu tuh ngikutin terus. Mending ya kalau misalkan kita dikasih lihat tuh kayak cuman sekilas gitu ya. Karena gue pikir setelah dia nunjukin penampakan dia di depan mata gue tuh kayak ya udah, kirain tuh cuman pas itu doang. Tapi sepanjang perjalanan ke Bajuri itu gue dikasih lihat berkali-kali, Bang. Dan anehnya dia tuh selalu pindah-pindah tempat. Gimana gue nggak merinding coba. Ditambah lagi bener-bener cuman berdua, nggak ada yang lewat. Jadi kadang si sosok putih ini kadang ada di sisi jalur, kadang ada di depan nongol gitu kan. Dan yang bikin gue aneh adalah Andi tuh nggak ngelihat sosok putih ini. Jadi kan pas di base camp, pas udah nyampe base camp, gue ada cerita-cerita kan. Itu yang bikin gue heran, kok yang dikasih lihat gue doang, Andi enggak kan. Di situ gue ngerasa energi gue langsung kekuras karena dikasih lihat terus akan diikutin. Tapi untungnya adalah ketika udah sampai di pos Bajuri dan melanjutkan perjalanan ke pos Puncak Bayangan itu, nggak diikutin sama sosok putihnya. Jadi cuma sampai pos Bajuri aja. Dari rimba ke Bajuri aja tuh saat itu diikutinnya. Pas lanjut lagi nggak diikutin. Nggak ngerti tuh saat itu kenapa dia cuman berhenti sampai di situ ngikutinnya. Seperti yang tadi gue bilang kan, karena keadaan hujan, maksudnya mendung. Nah pas udah nyampe di Bajuri itu barulah turun hujan, langsung gede gitu. Otomatis kan perjalanan yang kita laluin pun jadi lebih susah kan. Tahu sendirilah treknya Salak itu gimana kan, udah mulai webbing, ditambah kaki ada bekas penan juga, jadi kayak cenut-cenut gitu, bener-bener nggak bisa dipakai cepet. Ya apalagi udah dikasih lihat sosok kayak gitu ya, gue cuma bisa nahan sendiri, nggak berani cerita sama Andi. Ya udah, gue cuma bisa buat berusaha nguatin diri sendiri saat itu. Akhirnya kita kembali lanjut lagi di pos Bajuri itu, cuma istirahat sebentar, masak mie. Mulai jalan lagi itu jam 2 dalam keadaan hujan lebat gitu. Mulai jalan ke pos Bayangan tadi, dan seperti yang tadi gue bilang, karena gue jalannya pelan, santai, jadi bener-bener gak keburu sampai puncak. Karena kan emang niat awalnya mau tektok kan, minimal tuh Andi bilang jam 6 atau jam 5 tuh udah nyampe puncak Manik, dia bilang. Tapi mengingat keadaannya kayak gitu ya nggak bisa dipaksain, apalagi udah cenut-cenut gitu kan. Sampai akhirnya mutusin buat bikin tenda di HM44. Itu terpaksa. Karena apa? Kalau misalkan dilanjut lagi ke atas itu bakal trekking malam. Dan Andi kayaknya nggak mau ambil resiko trekking malam bawa cewek, dia takut kenapa-napa juga. Soalnya sepanjang perjalanan itu udah ada penampakan yang dilihat sama Andi juga. Oh, dia ngeliat juga? Ngeliat juga, tapi bukan si sosok putih ini lagi. Yang pertama nih, pas udah beberapa kilometer mau sampai pos Puncak Bayangan itu, kita berdua nih ngelihat ada harimau putih. Jujur di situ gue justru lebih takut itu harimau beneran. Jadi harimau itu kayak kelihatan dari sisi jalur dari hutan-hutan gitu, sekilas seret gitu. Gue sama Andi langsung kaget. Andi langsung nanya, lu lihat? Iya gue lihat. Dan gue bilang, gue lebih takut itu harimau beneran. Gak lucu kan kalau kenapa-napa di sini. Dan Andi langsung improv. Dia bilang, feeling gue sih itu bukan macan beneran, karena memang nampakinnya cuma sekilas doang. Abis nampakin sekilas itu ada suara auman ya. Bulu kuduk langsung merinding gak kuat. Dan di situ pertama kali gue liat mukanya Andi ketakutan. Dia agak bergumam,
seumur umur gue ke Salak baru ngalamin yang kayak gini. Dan yang lebih anehnya lagi adalah sepanjang perjalanan ke pos itu, gue ngedenger ada suara cewek manggil nama Andi dari sisi jalur juga. Cuman anehnya adalah Andi nggak denger. Gue ngetes saat itu, suaranya lirih banget bang, dari sisi jalur, Andi gitu. Gue langsung kaget, gue langsung nunduk, Bismillahirrahmanirrahim. Gue tanya lagi sama Andi, Di, lu denger nggak ada yang manggil Fit? Udah, kalau capek udah istirahat aja. Gue takut lu gejala hipo atau apa, katanya halusinasi. Gue enggak, gue kayak denger ada yang manggil nama lu. Apa mending kita turun aja ya? Nanggung Fit kalau mau turun, jatuhnya malam-malam juga. Apalagi kan situasi udah bener-bener gini, nggak kacau juga sih, maksudnya trek udah licin ini. Dan dia ngeliat gue mungkin udah capek, kaki gue udah cenut-cenut kan ya, bekas penenya itu. Ya udah, makanya mutusin buat bikin tenda di jalur itu, HM44 itu. Lagi-lagi pas lagi bantuin Andi bikin tenda juga tuh, dengan tenda lahan seadanya lah ya, sempit-sempit miring kayak gitu. Gue ngeliat ada, jadi di sana tuh kan kayak ada pohon akasia gitu kan di Salak tuh, pohon akasia gede. Gue lagi bantuin dia nih, itu menjelang mau maghrib ya, tiba-tiba perhatian gue tuh teralih ke pohon itu. Gue lagi nunduk nyusun tali, tiba-tiba gue naik gini ngarah ke pohon itu. Gue lihat di situ, di atas pohon itu ada kepala buntung, matanya merah, dan gue inget banget tatapannya itu percis ngelihat ke dalam mata gue. Otomatis gue langsung nunduk dong, dan Andi kembali nanya, kenapa lu? Enggak. Yaudah lanjut. Gue berusaha buat menenangkan keadaan. Karena prinsip gue saat itu adalah kalau ngalamin hal-hal kayak itu, yaudah nggak usah diperpanjang ceritain di gunung, ceritainnya pas di bawah aja gitu kan. Gue berusaha buat tenang lagi. Sesekali gue juga kayak penasaran gitu, mencoba buat melirik ke sana lagi. Masih ada lagi. Matanya merah nyala gitu. Gimana gak shock coba ya lihat penampakan kayak gitu. Untuk pertama kali ke Salak, dan gue langsung mikir gini, gue ada salah apa nih? Kok sedari awal udah digangguin terus? Akhirnya dari situ gue cuman bisa baca doa, mencoba buat nenangin diri lagi, sampai gue alihin perhatian gue masak-masak aja lah. Udah gue bawa sibuk aja kan, masak-masak. Andi mah nyantai aja di situ, kayak gak ngelihat apa-apa gitu. Bukan karena dia ngabain, bukan, karena emang pas udah cerita di bawah dia emang gak ngelihat saat itu. Yang ngeliat penampakan kepala buntung itu cuman gue doang. Ya udahlah, selesai masak-masak itu ada jam 7-an. Karena suasana udah dingin, udah nggak bisa ngapain lah lama-lama di luar. Itu tuh pas udah nyampe bikin tenda, belum ketemu sama pendaki lain juga, nggak ada sama sekali. Bener-bener berdua itu sampai turun. Nggak ngerti juga deh kenapa ya. Ya udah, jadi pas jam 7 mutusin buat masuk aja ke dalam tenda. Dan saat itu tuh bikin tenda cuma satu ya, bukan apa-apa sih, kita juga nggak ngelakuin hal yang aneh-aneh. Lagi pula situasinya di situ adalah gue juga nggak berani kalau harus pisah tenda. Jujur gue takut, ditambah lagi lahannya juga nggak memungkinkan banget. Jadi gue setenda sama Andi. Di situ Andi kelihatan udah capek, dia bilang, gue istirahat duluan ya gitu. Oh ya udah, sedangkan gue belum ngantuk, gue masih ngopi aja di dalam tenda. Keadaan saat itu hujan udah mulai agak reda. Gak lama nih, Andi kan tadi dia bilang mau tidur kan. Selang beberapa menit gitu, gak nyampe 30 menit, tiba-tiba dia kebangun terus nanya gini, ada apa sih di luar rame-rame? Dia bilang gitu. Gue kembali dibikin kaget. Gue tanya, rame-rame apaan? Dari tadi gue belum tidur. Apaan, orang gue dari tadi gak bisa tidur, ramai banget di luar. Dia bilang gitu dong. Sumpah sih, pas Andi bilang kayak gitu, gue langsung makin ngerasa gak tenang. Secara gue dari tadi belum tidur, kok Andi bilang kayak gitu? Gue sempet ngira Andi lagi mimpi kali. Tapi dia tuh kayak ngeyakinin banget loh, gue tuh gak mimpi, gue denger kayak ramai banget di luar. Emang lu dari tadi gak denger ada yang banyak yang lewat, pendaki lain mungkin? Andi bilang gitu. Gak ada, Di.
Jadi di situ gue bener-bener kaget karena si Andi bilang dia kok kayak ada rame-rame di luar. Dia yakinin gue kalau dia tuh nggak mimpi. Itu bener, makanya itu alasan kenapa dia nggak bisa tidur nyenyak, karena kayak banyak langkah-langkah kaki di luar. Berarti dia ini kayak setengah tidur ya? Justru itu yang bikin dia nggak nyenyak. Sedangkan gue saat itu kan belum tidur. Kayak bertentangan pendapat gitu sama dia. Di situ gue langsung kayak, ya udah fix, mending gue tidur bangun-bangun besok pagi daripada diganggu lagi. Siang aja udah diganggu kayak gitu, apalagi malam kan. Gue cepet buru-buru habisin kopi, nggak pakai pikir panjang lagi, langsung tidur, berharap bisa tidur nyenyak. Tapi yang bikin gue gedek lagi adalah gue nggak tidur nyenyak juga. Ketika gue belum tidur, Andi bilang banyak rame-rame di luar. Itu pada akhirnya gue juga ngerasain apa yang dirasain sama Andi. Jadi gue ingat saat itu gue pakai jam tangan. Tiba-tiba gue kebangun di jam 3 pagi. Gue kebangun tiba-tiba gini. Gue lihat, jir jam 3 pagi lagi. Kenapa gue kaget gitu ya? Gue pernah baca kayak teori atau apa gitu ya. Kalau kita kebangun di jam 3 pagi secara tiba-tiba gitu, itu kemungkinan besar ada aktivitas makhluk astral yang lagi aktif di sekitar kita. Pas gue langsung ingat sama teori itu, langsung bergidik. Bulu kuduk gue berdiri semua, seakan-akan bakal ada teror yang ngehantuin gue lagi. Dan itu benar aja terjadi. Gak lama setelah gue terbangun, di situ gue denger emang ada rame-rame di luar. Gue kayak denger dia tuh gambarannya kalau diinget dari langkah kaki 3 orang lewat sambil bercanda-bercanda, ketawa-ketawa, cewek cowok. Tapi di situ gue anehnya nggak langsung mikir yang oh ini setan nih atau apa, enggak. Di situ gue langsung kayak mikir kalau oh ini beneran orang, bukan semacam hantu atau apa. Makanya gue panggil, bang gitu kan. Justru gue seneng dong kalau ada rame-rame secara dari tadi siang berdua terus kan. Ketika gue panggil, bang, kok gak nyaut balik, tapi masih tuh suara orang bercanda, langkah kaki yang ribut lah gitu ya, ketawa-ketawa. Sampai akhirnya gue mutusin buat buka resleting tenda. Di situ pikiran gak ada pikiran horor sama sekali. Dengan pedenya gue yakin itu manusia. Gue buka resleting tenda sambil manggil bang gitu kan. Ketika gue buka, seret gitu kan, langsung senyap. Di luar tuh cuman ada deru angin, suara-suara pohon, dan tiba-tiba suara yang gue denger tadi itu nggak ada, senyap gitu aja. Gue dalam hati, lagi-lagi gue diganggu kayak gini. Langsung kan buru-buru gue energi sampai agak rusak tuh resletingnya. Gue langsung pakai sleeping bag lagi, baca-baca doa. Gue coba buat bangunin Andi, bangun gitu. Tapi dia nyenyak banget saat itu, bener-bener kebo lah. Nggak ngerti ya kenapa ya. Apa dia emang dibikin tidur senyenyak itu biar gue ngadepin teror itu sendiri atau gimana, entahlah ya. Di situ yang jelas gue ketakutan sendirian, ngerasa digangguin. Kok bisa sih gue ngalamin apa yang Andi denger itu? Dan gak lama setelah itu tenda goyang dari luar. Itu goyang kayak pakai tenaga manusia, kenceng banget. Dan gak mungkin logikanya kalau angin yang ngegerakin tenda. Awalnya gue mikir itu babi hutan. Tapi setelah gue cek ke sudut-sudut tenda, gue tekan, itu nggak ada apa-apa. Tapi tenda tetap goyang-goyang. Gue teriak di situ. Gue teriak, dan yang bikin gue kesel, Andi nggak bangun sama sekali. Di situ cuman gue yang rasain peristiwa itu. Gue sampai keringetan dingin kan. Dalam hati gue berkata, kalau gue ada salah, mohon maaf atau kenapa gitu kan.
Cuman anehnya ketika gue doa kayak gitu malah makin kenceng, dan nggak lama gue dengar ada suara cewek nangis percis deket tenda, percis deket banget gitu, kayak dia cuman ada selangkah lah gitu, bukan selangkah lagi ya, sejengkal mungkin deket tenda. Gue tutup kuping, kembali baca doa lagi, dan yang bikin gue kesel, Andi nggak bangun. Itu lumayan lama itu suara tangisan. Tapi gue mencoba buat ingetin nama diri gue, jangan sampai gue kosong pikiran. Gue tetap bisa kendaliin pikiran dan perasaan gue saat itu. Jadi gue memilih buat abaikan. Gue abaikan, mau dia nangis berapa lama pun, mungkin itu emang cara dia buat mendapat perhatian dari gue kan. Jadi gue berpikir kalau gue abaikan mungkin nanti dia hilang dengan sendirinya. Dengan keadaan dia masih nangis pilu kayak gitu, gue mencoba buat tidur, walaupun jujur jadi nggak nyenyak banget. Malahan suara nangisnya itu lama-lama kayak deket kuping, seakan dia tuh masuk ke dalam tenda, tidur di samping gue dan mencoba buat berbisik, gue ada di sebelah gitu. Itu deket banget. Tapi gue kembali lagi ke prinsip awal, abaikan. Kalau diperhatiin dia malah makin seneng. Ya udah, gue coba buat abaikan. Setelah itu gue nggak inget lagi gimana. Tahu-tahu gue kebangun aja udah pagi saat itu. Gue kebangun. Andi, ketika gue bangun, gue lihat Andi udah bangun duluan. Dia udah masak, udah ini. Dia ada tanya ke gue, nyenyak sih tidur ya? Gue diam aja tuh. Ntar aja deh gue ceritain di bawah. Lu tuh yang nyenyak banget, gue bangunin gak bangun-bangun. Terus Andi jawab, gak bangun-bangun gimana? Orang gue juga gak nyenyak kok. Hah? Maksud lo gimana? Ya gue juga gak bisa tidur. Gue tanya lagi kan, tapi lu gak denger yang aneh-aneh? Enggak sih, cuman gak bisa tidur aja. Lu ngerasa gak pas gue goyang-goyangin badan lu gitu? Enggak sih, si Andi gitu. Agak beda perspektif ya antara gue sama Andi. Gak tahu Andi yang bohong atau emang dia gak ngerasa. Tapi pas udah cerita di bawah, dia ngeyakinin kalau dia nggak bohong saat itu. Dia juga nggak ngerasa kalau saat itu gue goyang-goyangin badan dia buat bangun, dan nggak ngalamin apa yang gue alamin semalam itu. Tapi balik lagi ke rencana awal, gue tetap tahan diri buat nggak cerita hal itu. Jadilah kita fokus aja buat nanjak ke Puncak Manik. Alhamdulillahnya sih, saat dari tempat camp ke puncak, gak ada gangguan sama sekali. Di situ gue ngerasa lega, dikasih jeda buat energi gue nggak terkuras karena dihantuin terus. Dan saat di atas juga sempat ada ziarah ke makam Mbah Sala kan, sebentar, gak lama abis ngopi-ngopi di atas. Gue sama Andi tuh kayak gak banyak ngobrol juga di situ. Andi tuh kayak seakan-akan mikir, gue berkali-kali ke Salak, tapi kok ini hawanya beda ya sekarang ini. Tiba-tiba dia nyeletuk gini, oh ya, kita nanjak hari Kamis ya kemarin. Iya, berarti semalam malam Jumat dong. Di situ gue baru sadar. Apa karena faktor itu juga, ditambah Andi baru ingat kalau malam Jumat itu malam Jumat Kliwon. Gue dalam hati, ya pantas gue dihantuin sampai sedemikian rupa gitu kan. Udah mana cuma berdua, dadakan. Mungkin karena ada teguran atau apa kali ya, karena kita bisa dibilang sembrono sih menurut gue ya. Dadakan kayak gitu berdua malah dijadiin aja kan. Gak banyak ngobrol sih saat itu di puncak, cuman bicara sekedar hal itu. Lalu kita mutusin buat turun ke tempat camp, beres-beres. Di situ saat beres-beres, perhatian gue kembali terpusat sama pohon akasia yang kemarin jelang maghrib itu gue lihat dari kepala buntung. Di situ gue buat ngeberaniin diri buat ngeliat ke sana, dan emang nggak ada apa-apa. Gue ngerasa lega dan berpikir, oh ya udah, mungkin gangguannya udah usai. Dan lebih untungnya lagi saat turun, keadaan udah lebih cerah, nggak hujan kayak kemarin. Ya udah, kita udah selesai packing. Lanjut dari tempat camp, perjalanan ke
pos Bajuri lagi kan, cuman kita masih ngelewatin trek pos Puncak Bayangan itu kan. Nah pas kita ngelewatin trek itu kan bekas hujan kan, dan treknya itu banyak akar-akar pohon, seingat gua saat itu. Di situ Andi hampir mau mati. Kenapa gue bilang dia hampir mau mati? Dia tiba-tiba kepleset di situ. Dia kepleset, ngeguling cukup jauh juga ke bawah. Tapi untungnya nih ya, untungnya saat itu pas dia jatuh, keadaannya telentang, tapi carrier dia pakai carrier kan. Carrier dia belakangnya ketusuk sama akar yang mencuat gitu. Itu ketusuknya dalam. Yang gak gue habis pikir adalah kalau posisi dia jatuh, dia tengkurap gitu ya. Kalau dia tengkurap, otomatis itu dadanya yang ketusuk. Di situ, gue langsung mencoba buat merenung. Setelah kaget kan, gue langsung tolongin Andi juga. Gue ajak dia merenung bareng. Please, kita berhenti sejenak deh. Kita renungin diri dulu. Ada apa sih? Akhirnya gue ada cerita sebagian di situ. Lu tau gak sih, semalam tuh gue ngerasain tenda digoyang lah. Ada suara cewek nangis deket tenda kita, tapi lu gak ngerasain apa-apa, terus sekarang lu jatuh. Dan yang lebih bikin ngeri lagi adalah ketika dia jatuh, gak lama, selang beberapa detik, itu ada ngetawain dia, cewek, ketika dia jatuh itu. Makanya gue langsung ajak dia ngerenung kan, apa mungkin dikerjain juga, entah didorong atau apa. Gue tanya sama Andi, lu ngerasa ada yang ngedorong atau enggak? Dia kan posisinya di depan gue kan saat itu. Ya gue jujur, gue emang ngerasa kayak ada yang dorong. Makanya gue pikir tadi lu yang dorong. Gak mungkin lah. Ya gue juga mikir gak mungkin, karena jarak lu jauh dari gue. Dan lu denger kan tadi ada, pas lu jatuh ada suara cewek ketawa sekilas. Di situ Andi denger, gak cuman gue doang. Itu raut takutannya Andi, raut ketakutan yang pertama kali gue lihat. Dia kan anaknya agak selengean gitu kan, dan udah sering kesalak juga katanya. Di situ dia bilang, ini baru pertama kali gue kesalak diganggu kayak gini. Lu hampir mau mati loh. Coba kalau misalkan tadi posisi lu nggak telentang, mungkin itu dada lu yang udah ketusuk sama akar. Lu ada niat buruk atau apa nggak naik ke sini? Nggak ada sih, sumpah. Ya udahlah, kalau gitu kita coba buat nggak mikir aneh-aneh aja, coba abaikan aja gitu. Kita lanjut lagi ke bawah, toh perjalanan bentar lagi kok. Kalau turun kan lebih cepat kan. Dan nggak lama setelah renungan itu, kita buat packing lagi, karena carrier-nya Andi udah bolong, otomatis barang-barang dia dibagi dua kan sama tas gua. Udah bagi dua, kita lanjutin perjalanan buat turun. Gak lama dari lokasi Andi jatuh tadi, kita lihat lagi sosok harimau yang saat naik. Kita lihat dia nampak lagi sekilas. Ingat banget, loreng putih. Dan setiap abis ngeliat penampakan harimau itu, pasti disusul sama auman harimau. Kejadiannya sama berarti kayak pas sama, naik ya? Percis ngeliatnya itu di jalur pas kita lagi lewat naik juga. Andi, gue lihat dia makin ketakutan. Dia yang tadinya awalnya di depan, langsung fit. Yaudah, rendengan aja. Enggak lah, ribut. Gue di belakang. Dia jadi kayak cute gitu. Ya gue cewek apalagi ya, just lebih takut ya. Harusnya dia yang cowok bisa lebih backing lah gitu loh. Tapi ya udahlah, namanya dia habis jatuh kan. Dan yang bikin gue gak bisa lanjut lama lagi saat itu adalah kaki gue nyut-nyutan lagi. Mau gak mau ya jadi agak lama lagi di situ. Gue udah pengen buru-buru turun itu bang. Sampai akhirnya bener-bener penampakan yang gak diduga gitu ya. Yang awalnya gua ngerasa dihantuin sendirian, Andi dijorogin, ini kita berdua nih sekarang nih saat itu ngelihat ada sosok hantu pramugari di sisi jurang itu, tanpa kaki, samar-samar, seragam gitu, ada kayak semacam player gitu ya, cuman kakinya tuh nggak napak, tembus pandang, tapi tatapan matanya itu kayak orang mau nangis, berkaca-kaca. Bener-bener di situ dikasih lihat,
penampakan sosok hantu pramugari itu, dan kita langsung keinget sama kasus pesawat Sukhoi yang pernah jatuh kan beberapa tahun lalu. Di situ Andi hampir mau nangis, gue masih bisa nahan. Andi hampir mau nangis. Terus katanya, anjir, semengerikan ini sih Salak, kata dia gitu kan. Itu lama loh nggak hilang-hilang. Di saat sosok itu nongol berdiam diri ngeliatin kita, mau nggak mau kita tetap harus lanjut turun ke bawah. Kita nggak bisa diem di situ terus. Dan selama turun itu nggak langsung hilang, ya mending lah kalau misalkan langsung hilang itu ya. Ini beberapa menit mah ada ya, masih aja ada di situ. Kita kan udah jalan nih, udah jalan turun dah, udah semakin jauh dong. Posisinya pindah juga dong. Harusnya dari titik ini kalau kita udah ngejauh, ya udah dia nggak usah itu gitu loh. Ngikutin sampai akhirnya dia hilang pas kita sampai di pos Bajuri. Sosok itu hilang. Namun anehnya lagi adalah yang kayak gue bilang di awal, pas naik itu kan dari pos Rimba ke pos Bajuri gue diikutin sama sosok putih kan. Nah, sosok putih ini ngikutin gue lagi. Di sini gue doang yang lihat, Andi nggak lihat. Jadi perjalanan dari Bajuri ke Rimba itu gue diikutin lagi sama sosok putih yang seperti di awal, muncul sana sini, dan Andi nggak lihat seperti yang tadi gue bilang. Sampai akhirnya ya udahlah, gue udah pasrah, gue udah cuma bisa baca-bacaan. Gue lelah dong, kebanyakan ngeliat kayak gitu juga lelah gitu, energi jadi terkuras. Tapi alhamdulillahnya nggak kerasa saat itu, cepet nyampe pintu Rimbanya. Di situ gue langsung ajak Andi buat yaudah kita sholat bareng plus istirahat. Kaki gue udah cunut-cunut banget tuh yang bekas penannya kan. Ketika selesai sholat zuhur itu, karena sampainya kayak udah siang kan, di atas jam 12, gue coba buat renung lagi. Dan gue ada banyak yang mau ceritain di base camp. Ya udah di base camp aja ceritanya, jangan di sini, atau enggak kalau perlu di rumah aja. Ya udah. Nah sampai di base camp, gue lihat data saat itu, pada hari itu emang yang ngedaki itu cuman gue sama Andi doang. Makanya nggak ketemu pendaki lain sama sekali, karena ya di datanya bener-bener cuma berdua. Gila nggak sih ini? Emang Salak lagi sepi kayaknya saat itu. Dan dari orang base camp pun nanya, nanjak berlorong tuh ada aneh-aneh nggak? Ya ada, cuman gue nggak banyak cerita aja waktu itu base camp. Cerita di rumah, otomatis teman-teman tongkrongan saat itu tahu kan, tahu cerita kita. Dan gue punya teman, salah satunya orang Hindu. Dia ngasih pendapat, ini kalau di pendapat dia ya, dia bilang kalau sosok putih yang ngikutin gue itu emang sosok penjaga, sosok penghuni sana yang emang pengen ngejagain lu. Dia emang istilah kata bersemayamnya di sekitar situ, makanya dia berhentikan pas di pos selanjutnya. Jadi dia bukan sosok jahat, justru dia mau ngelindungin lu, takut ada yang berniat buruk atau apa. Nah, kalau pendapat temen gue yang lain yang udah pernah ke Salak juga, dia bilang itu mah pocong gunung Salak. Emang gue juga pernah lihat, tinggi banget, lebih dari 2 meter, gede, gue aja mau pingsan katanya liatnya gitu kan. Terus temen gue yang Hindu itu bilang lagi kalau sosok harimau putih yang kita lihat itu menurut kepercayaan dia ya, kendaraannya Prabu Pajajaran. Jadi seakan kita itu disambut. Kalau emang kita nggak berbuat aneh-aneh, ya aman-aman aja, dia bilang gitu kan. Jadi kayak sajan mau dilihat nih gitu gimana, gitu aja sih. Oke Kak Fitri, dari pendakian lu di Gunung Salak ini ya, gue bilang sih dari naik sampai turun terornya nih nggak habis-habis gitu ya. Lebih banyak gua malah. Lebih banyak ya. Nah itu kan pada saat lu mendaki itu, di hari itu nggak ada pendaki lagi ya. Nggak Tapi ada. di hari sebelumnya ada pendaki nggak? Di hari sebelumnya, seingatku sih data waktu itu ada. Tapi Walaupun lu nggak sedikit. ketemu? Enggak. Pas mungkin kan pas lu naik dia Apa turun mungkin dia gitu. TikTok ya? Oh gitu. Soalnya bener-bener nggak ketemu. Oke. Nah, gue mau nanya sama sosok yang di sebelum pos Bajuri ini Kak. Itu lu ngeliat wajahnya nggak? Enggak. Nggak ngeliat wajahnya? Yang lihat, makanya gue nggak bisa bedain itu kunti atau pocong. Gue cuma lihat kayak selembar kain putih tinggi, tegak aja gitu.
Berarti saking tingginya nggak kelihatan ya? Mungkin gue bakal bisa lihat mukanya kalau gue berani kayak nengok gini gitu. Itu kan gue ngeliat putih karena apa? Gue nengoknya gini-gini doang tuh saat itu. Pas ngeliat ada di depan pun gue langsung nunduk. Tapi emang nggak dikasih lihat mukanya. Tapi nggak ngeganggu kan ya? Enggak sih, tapi kayak ngikutin doang. Ngikutin aja ya? Iya. Nah, sama harimau nih kan nih, harimau yang ngelintas di depan lu ya. Itu kan lu ketemu pada saat naik dan turun. Nah, pada saat naik dan turun ini posisinya sama nggak sih dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan gitu? Random. Ngacak, iya. Oke. Berapa kali? Bener-bener muncul dari sisi yang nggak terduga. 2 kali pas turun. Pas naik sekali. Oke, gue mau nanya lagi nih Kak nih. Sosok yang kepala buntung ini. Iya. Nah, itu benar-benar cuma lu doang yang lihat? Iya, gue doang yang lihat. Teman lu ini enggak? Enggak. Entah karena dia beneran fokusin perhatiannya ke diriin tenda dan gak mau lihat atau apa. Tapi gue tanya waktu itu sama Andi, dia nggak lihat apa-apa di pohon akasia itu. Bisa lu lebih spesifikin lagi nggak bentuknya seperti apa? Bentuk kepalanya sih kayak kepala cowok ya, karena rambutnya pendek, nggak panjang. Matanya merah, lingkaran matanya tuh hitam gini, hitam bawahnya, tapi pupil matanya merah semua, merah nyala gitu. Kenapa gue bisa bilang nyala? Karena menjelang maghrib itu kan udah mau gelap kan, tapi dari tatapan matanya dia itu, kalau ibarat itu kayak sinar laser gitu loh, merah nyala kayak panjang. Itu bener-bener bentukannya kayak gitu. Gue pernah dengar cerita temen gue katanya kalau misalkan mata kayak gitu tuh mata genderuwo, dia bilang gitu. Tapi ini cuma kepala aja ya? Kepala. Tanpa badan? Enggak, itu kepala bener-bener di ranting-ranting pohon akasia itu tatapannya tajam banget. Kulitnya itu hitam, tapi bukan hitam gosong gitu, kayak hitam bergaret-garet, dan mulutnya tuh tanpa ekspresi, kayak gini loh, penampakan itu kayak nggak seneng ngelihat ada kita di situ gitu. Jadi itu kasarnya wilayahnya dia ya? Mungkin bisa jadi. Apa karena Tapi kita ngecamp di situ atau gimana? Mukanya ini, kepala ini ngegantung atau? Oh, bukan ngegantung, jadi kayak nempel di ranting gitu. Dahan. Nggak ngegantung, kayak kepala itu bersandar di dahan. Gue bilang kepala buntung karena itu sosok cuman kepalanya doang yang gue lihat gitu. Gue nggak lihat badannya. Sama yang di tenda nih kan nih, gue mau nanya. Yang di tenda ini pendaki ya, yang lu dengar dia bercanda-bercanda. Temen lu juga dengar? Dengar, tapi sebelum gue tidur. Sebelum lu tidur? Berarti kan sebelum jam 3 kan berarti itu kejadiannya dia. Berarti temen lu dulu nih yang ngedenger. Setelah itu baru lu ya? Baru gue. Nah, itu lu terpikir itu pendaki yang lewat? Iya, awalnya gak mikir aneh-aneh karena suaranya emang bener-bener kayak suara orang, Bang. Kan gue mikirnya, oh pasti ada lah orang yang trekking malam kan. Ya gue mikirnya ke situ. Jadi pede-pede aja ngira itu orang, ternyata bukan. Satu lagi Kak, gue mau nanya satu lagi nih. Yang lu bilang kan kakinya ini kena dipen ya? Oh iya. Ya. Itu kenapa bisa dipen itu Kak? Oh, saat itu pas nggak lama baru lulus SMA, gue kan jadi kuli pabrik. Dulu kerjanya di pabrik gitu, jadi buruh. Ngerjain mesin kan, mesin operator. Ada ini, kena mesin dikit di bagian kaki. Karena kan main kaki juga saat itu mesinnya. Kecelakaan kerja. Jadi walaupun kaki dipen itu nggak menurunkan niat dan semangat untuk mendaki ya Kak ya? Terlalu nekat sih sebenarnya saat itu. Pede-pede aja karena sama Andi, tapi ya itu mungkin karena sembrono juga kali. Oke, Kak Fitri, mungkin Kak Fitri boleh ngasih pesan-pesan ke teman-teman yang mau mendaki? Pesan dari aku sih, apapun itu kita harus punya persiapan yang matang. Mau tektok atau enggak, persiapan matang itu perlu, sama mental juga ya. Mental dan fisik itu utama banget. Oke. Nah, gue sedikit aja mau nambahin pesan buat teman-teman nih dalam melakukan pendakian.
Jangan lupa persiapkan mental, fisik, logistik pastinya, dan juga jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa juga bawa turun kembali sampah kalian. Jangan meninggalkan kotoran-kotoran di puncak gunung. Oke, Kak Fitri, makasih banyak nih udah mampir-mampir ke Kasih sini. juga ya Bang Indra. Semoga nggak kapok ya, Kak. Enggak lah. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, buruan di subscribe, dan yang udah subscribe, gue mau ucapin makasih banyak. Semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya. Oke, gua Indra dan Kak Fitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.